Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Filani Lantang dengan NIM 2150511. Saya mahasiswi Pendidikan Fisika semester 6 Universitas Negeri Manado. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang materi usaha dan energi. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Nah teman-teman, sebelum kita lebih jauh lagi mengenal tentang usaha dan energi, sebelum itu teman-teman apakah mengetahui apa itu usaha? Nah, usaha ini dalam konsep fisika didefinisikan sebagai perkalian antara gaya yang menyebabkan benda berpindah dengan besar perpindahan benda yang searah dengan arah gaya tersebut. Nah, teman-teman, jika teman-teman mengetahui bahwa usaha itu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahan, di mana secara umum, jika gaya yang dilakukan oleh F dan kotak berpindah sejauh S, di mana arah gaya searah dengan arah perpindahan, maka usaha atau W yang dilakukan gaya adalah, nah bisa teman-teman lihat untuk usaha W yang dilakukan oleh gaya yaitu W sama dengan Fs kali S. Nah kemudian teman-teman, usaha yang kedua yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Nah, anggaplah ada sebuah benda yang bermassa M dilepaskan dari ketinggian H di atas permukaan bumi. Benda akan jatuh karena pengaruh gaya gravitasi. Nah, besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi yaitu W gravitasi sama dengan F gravitasi dikali H sama dengan MGH. Kita bisa melihat untuk persamaannya di sini yaitu W gravitasi sama dengan F gravitasi kali H sama dengan MGH. Nah, usaha ini dapat bernilai positif karena arah gaya dan perpindahan sama dengan ke bawah atau sama-sama ke bawah, dan hasil yang didapat atau diperoleh juga dengan rumus W gravitasi sama dengan F gravitasi cos 0 derajat kali H sama dengan MGH. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada energi. Nah, apa itu energi? Energi itu adalah satuan kapasitas untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, energi di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Nah, energi kinetik ini dibedakan menjadi beberapa bagian juga, yaitu yang pertama adalah energi pegas. Kemudian yang kedua teman-teman adalah energi ketapel, dan yang ketiga adalah energi busur. Keempat ada energi dari minyak bumi. 5 ada energi air terjun, dan yang keenam adalah energi nuklir. Nah teman-teman, energi nuklir sendiri ini termasuk dalam energi potensial, di mana energi ini ada karena inti atom yaitu proton dan neutron yang membentuk suatu komposisi tertentu. Nah teman-teman, ketika kita berbicara tentang kerja atau berurusan dengan kerja seperti halnya dengan gaya, kita perlu untuk menentukan apakah kita sedang berbicara tentang kerja yang dilakukan oleh suatu benda spesifik atau yang dilakukan pada benda spesifik tersebut. Nah, kita juga penting untuk menentukan apakah kerja yang dilakukan adalah karena sebuah gaya tertentu atau karena kerja yang dilakukan oleh gaya total pada benda tersebut. Nah, kita mendefinisikan suatu besaran yaitu E sebagai jumlah energi kinetik dan jumlah energi potensial dari suatu benda pada suatu saat, yaitu E sama dengan EK tambah EP sama dengan 1/2 MV kuadrat tambah EP. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk persamaan di depan yaitu E sama dengan EK tambah EP sama dengan 1/2 MV kuadrat tambah EP. Untuk E disebut sebagai energi mekanik total, dan untuk prinsip kekekalan energi mekanik total untuk gaya-gaya konservatif yaitu jika hanya gaya-gaya konservatif yang bekerja, maka energi mekanik total suatu sistem tidak akan bertambah maupun berkurang dalam setiap proses. Energi tidak akan berubah dan energi itu adalah kekal. Nah teman-teman, kita masuk pada bagian yang kedua tentang energi, yaitu energi kinetik. Nah, pada sebelumnya kita sudah membahas tentang energi potensial. Saat ini kita akan membahas tentang energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Nah, energi kinetik ini adalah energi yang muncul ketika benda bergerak dalam kecepatan tertentu. Nah,
besarnya energi kinetik suatu benda yang bergerak dengan kecepatan v adalah EK sama dengan 1/2 kali mv kuadrat. Nah, semakin cepat gerak sebuah benda, maka energi kinetik yang dikandungnya akan lebih besar. Kita dapat menyimpulkan bahwa usaha adalah sama dengan perubahan energi kinetik, yaitu W sama dengan EK2 kurang EK1. Saat ini teman-teman, kita akan membahas beberapa contoh soal dan berikut ini adalah contoh soalnya. Nah teman-teman, untuk latihan soal yang pertama, pada sebuah benda bekerja dua buah gaya. Nah, gaya yang pertama ini sebesar 30 Newton membentuk sudut 37 derajat dengan sumbu X positif, dan gaya kedua sebesar 5 Newton searah dengan sumbu X positif. Nah, jika benda berpindah sejauh 3 meter pada arah sumbu X positif, hitunglah usaha total dari gaya-gaya ini. Nah, di sini kita mengukur dua gaya, yaitu F1 dan F2. Untuk F1 kita menggunakan persamaan W1 sama dengan F1 cos theta, sehingga kita mendapatkan yaitu F1 cos 37 derajat kali 3, di mana 30 dikalikan 0,8 dikalikan 3 mendapatkan 72 joule. Sehingga untuk gaya yang kedua yaitu W2 sama dengan F2 cos theta, di mana F2 cos 0 derajat kali 3 dan mendapatkan 5 kali 1 kali 3 dan mendapatkan hasil 15 joule. Ini kita akan menghitung untuk usaha total, di mana kita akan mencari juga usaha total, yaitu W sama dengan W1 tambah W2, di mana W1 yaitu 72 dan untuk W2 adalah 15, sehingga kita mendapatkan hasil yaitu ketika 72 ditambah 15 87 joule. Teman-teman, kita masuk pada contoh soal yang kedua. Teman-teman, sebuah balok mengalami gaya F yang searah dengan sumbu X. Nah, gaya yang bekerja ini merupakan fungsi perpindahan seperti yang bisa kita perhatikan pada gambar, dan hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya ketika balok berpindah, yaitu yang pertama X sama dengan 0 ke X sama dengan 1 meter, kemudian yang kedua X sama dengan 0 ke X sama dengan 3 meter. Nah teman-teman, untuk penyelesaian yang kedua ini, di sini kita ada dua tahap, yaitu yang pertama usaha yang dilakukan dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 1 meter, dan menggunakan persamaan segitiga yaitu OAD, di mana WA sama dengan luas OAD sama dengan 1 kali 4/2, di mana kita mendapatkan nilai 2 joule. Untuk usaha yang kedua, yaitu X sama dengan 0 ke X sama dengan 3 meter, kita menggunakan persamaan yaitu WB sama dengan luas OABC, di mana luas OABC ini adalah luas trapesium. Kita menggunakan persamaan ini dan mendapatkan 1 tambah 3 dikalikan 4/2 sama dengan 8. Nah teman-teman, kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Suatu benda meluncur di bidang miring dengan sudut kemiringan θ. Hitunglah usaha yang dilakukan pada gaya gravitasi untuk memindahkan benda itu dari puncak bidang miring ke dasar bidang miring dengan tinggi puncak bidang miring. Nah teman-teman, untuk penyelesaiannya, karena usaha gaya gravitasi tergantung pada lintasan, dengan menggunakan konsep usaha gaya gravitasi, kita memperoleh persamaan W sama dengan M kali G kali H. Dan hasil ini juga dapat diperoleh dengan menggunakan rumus komponen gaya gravitasi yang searah dengan perpindahan, yaitu Fs sama dengan MGH sin theta. Kalian bisa perhatikan untuk persamaan di depan, yaitu Fs sama dengan MGH kali sin theta, dan menjadi E sama dengan H per sin theta. Jadi usaha gaya gravitasi yaitu W sama dengan Fs kali S sama dengan Mg sin theta dikalikan H per sin theta, dan mendapatkan hasil yaitu MGH. Nah teman-teman, kita masuk pada contoh soal yang keempat. Nah, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam dan dapat mengerem untuk berhenti dalam jarak 20 meter. Jika mobil bergerak 2 kali lebih cepat, 120 km per jam, berapa jarak perhentiannya? Gaya yang dapat diberikan ke rem hampir tak tergantung pada kelajuan.
Nah, untuk penyelesaiannya, karena gaya F hampir tetap, kerja yang diperlukan yaitu Fd sebanding dengan jarak yang ditempuh. Kita menggunakan prinsip kerja energi dengan mengingat bahwa F dan D adalah dalam arah saling berlawanan dan bahwa kelajuan akhir mobil adalah 0. Jadi dapat dihasilkan bahwa bisa kita lihat untuk kelajuan akhir mobil adalah 0 sehingga kita mendapatkan yaitu W total sama dengan minus FD sama dengan delta KE. Delta KE sama dengan 0 kurang 1/2 mv kuadrat. Nah, jika mobil kita bergerak 2 kali lebih cepat dari sebelum mengerem, jarak perhentian menjadi 4 kali semula atau 80 meter. Nah, teman-teman, kita masuk pada contoh soal yang kelima, yaitu dapatkah gaya normal pada sebuah benda benar-benar melakukan kerja? Nah, gaya normal ini adalah gaya yang diberikan oleh permukaan benda pada benda lain yang berada di kotak dengannya. Nah, gaya ini selalu tegak lurus terhadap permukaan dan bertindak untuk mencegah penetrasi dua benda. Nah, misalnya Anda duduk di kursi dengan gaya normal dari kursi bertindak ke atas untuk menyangga Anda sehingga Anda tidak jatuh ke bawah. Namun, dalam konteks melakukan kerja, gaya normal tidak melakukan kerja. Kerja dilakukan ketika gaya bergerak sejajar dengan perpindahan benda. Jadi, gaya normal tidak dapat melakukan kerja. Nah, teman-teman, kita masuk pada contoh soal yang keenam. Apakah kerja total yang dilakukan pada sebuah benda bergantung pada pemilihan kerangka acuan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi prinsip kerja energi? Nah, jawabannya yaitu kerja energi menyatakan bahwa kerja yang dilakukan pada sebuah benda adalah sama. Terlepas dari kerangka acuan yang dipilih, ini berarti kerja yang dilakukan oleh gaya eksternal pada suatu benda akan berubah energi kinetik serta energi potensialnya. Tidak bergantung pada pemilihan kerangka acuan yang digunakan untuk mengamati benda tersebut. Nah, teman-teman, kita masuk pada contoh soal yang ketujuh. Dapatkah energi kinetik bernilai negatif? Nah, dalam konteks fisika klasik, energi kinetik ini tidak bisa memiliki nilai negatif karena energi kinetik adalah hasil dari percepatan kuadrat yang selalu positif dikalikan dengan massa yang juga merupakan besaran positif. Dengan demikian, hasil perkalian dari dua besaran positif akan selalu positif. Namun, dalam beberapa konteks fisika yang lebih lanjut seperti mekanika kuantum atau teori relativitas, konsep energi bisa menjadi lebih kompleks. Dalam mekanika kuantum, misalnya, energi bisa memiliki nilai negatif dalam beberapa situasi, tergantung pada definisi interpretasi yang diberikan. Tetapi, dalam konteks fisika klasik yang umum digunakan dalam studi umum, energi kinetik tidak dapat bernilai negatif. Teman-teman, kita masuk pada contoh soal yang ke-8. Dapatkah suatu gaya sentripetal benar-benar melakukan kerja? Nah, gaya sentripetal ini adalah gaya yang bertindak ke pusat lingkaran atau kurva cembung yang dialami oleh sebuah benda yang melingkar. Contoh yang paling umum gaya sentripetal yaitu gaya gravitasi yang membuat planet bergerak mengelilingi matahari atau gaya yang membuat benda berputar dalam lingkaran. Nah, gaya sentripetal ini tidak melakukan kerja. Ini karena kerja dilakukan ketika gaya yang diberikan pada sebuah benda menyebabkan perpindahan pada arah tersebut. Namun, dalam gerak lingkaran, arah sentripetal selalu gerak lurus terhadap arah pergerakan benda. Akibatnya, tidak ada perpindahan dalam arah sentripetal itu sendiri. Dengan demikian, gaya sentripetal tidak dapat melakukan kerja pada benda yang bergerak melingkar. Teman-teman, kita masuk pada contoh soal yang ke-9. Mengapa merasa lelah ketika mendorong dengan suatu tembok yang kokoh meskipun tidak ada kerja yang dilakukan? Nah, penjelasannya yaitu yang pertama, kontraksi otot yang berkelanjutan, yaitu saat Anda mendorong tembok, otot-otot Anda tetap berkontraksi secara terus-menerus. Ini membutuhkan energi dari tubuh Anda dan menyebabkan otot Anda menjadi lebih lelah. Kemudian yang kedua, stres pada sendi dan tulang. Mendorong sesuatu yang berat atau kokoh juga menimbulkan stres pada sendi dan tulang. Nah, hal ini dapat menyebabkan kelelahan pada tubuh Anda. Kemudian,
Pernyataan yang ketiga yaitu pernapasan dan jantung. Tindakan mendorong yang intens dapat meningkatkan denyut jantung dan memerlukan pernapasan yang lebih mendalam. Ini dapat membuat Anda merasa lelah karena tubuh Anda harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan energi. Nah teman-teman, kita masuk pada contoh soal yang terakhir, yaitu benarkah bahwa sebuah batu yang dilemparkan dari suatu kelajuan tertentu dari suatu puncak sebuah karang akan memasuki air di bawahnya dengan kecepatan yang sama, dan apakah batu yang dilemparkan secara horizontal atau pada suatu sudut? Nah, jelaskan. Dan jawabannya yaitu benar. Ketika sebuah benda dilempar dengan kecepatan tertentu dari ketinggian yang sama, kecepatan saat memasuki air di bawahnya akan sama terlepas dari sudut lemparannya. Hal ini disebabkan oleh hukum kekekalan energi kinetik. Ketika batu dilemparkan dari ketinggian yang sama, baik secara horizontal maupun pada sudut tertentu, energi kinetik awal batu adalah sama. Seiring dengan perjalanan batu menuju air, energi potensial batu berkurang dengan ketinggian yang berkurang, dan sementara energi kinetiknya meningkat karena percepatan gravitasi. Nah, demikianlah untuk penjelasan dari usaha dan energi serta beberapa contoh soal yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan terima kasih.